Selamat datang kembali, masih bersama Fakta Sejarah dalam kisah Amurti oleh Vikrama Nirwasita. Dan ini dia bagian kedua. Rizka menghela nafasnya. Ram, sekalipun nyusahin, bakal tetap aku bantu kok. Gak perlu sungkan-sungkan deh, kayak orang baru kenal aja, kata Rizka sembari menyikut pelan tubuhku. Aku hanya bisa menggaruk rambutku yang sebenarnya tak gatal, karena merasa canggung dan tak enak. Muncul perasaan ingin menolak di batinku, namun mulutku tak bisa menolak, karena saat ini aku memang membutuhkannya. Ngomong-ngomong, posisi kerjanya apa ya kak? Tanyaku penasaran. Setauku pelayan atau penerima tamu sih Ram. Nanti detailnya bakal dijelasin sama manajer. Jelas Rizka. By the way, kapan kamu siap masuk kerjanya Ram? Aku berpikir sejenak. Kalau bisa sih cepatnya kak. Belum sempat Rizka menanggapi, tiba-tiba ponsel di kantong celanaku bergetar. Aku segera menariknya dan melihat tulisan ibu muncul di layar. Sejenak aku menatap Rizka, dan dia pun meresponku dengan anggukan kecil sebagai persetujuan. Aku pun menerima panggilan itu dan mendekatkan ponsel ke telingaku. Ada apa mah? Tanyaku dengan suara pelan. Ada jeda beberapa detik sebelum ibu membalas. Nak, pulang, ucap ibu dengan suara yang serak. Aku merasa ada yang tidak beres dari suara ibu. Suara serak ibu yang kudengar terkesan seperti orang yang sudah lelah untuk menangis. Kenapa, Ma? Tanyaku dengan perasaan was-was. Bapak masuk rumah sakit. Lorong dingin itu berhasil membangkitkan kenangan buruk di benakku. Kenangan yang sudah kucoba untuk menguburnya dalam-dalam. Trauma itu muncul dalam bentuk kucuran keringat yang membasahi seluruh tubuhku. Hasil dari jantung yang terpacu akibat lari terburu-buru. Tampak seorang perempuan yang duduk di seberang pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab dan membengkak. Dia menoleh ke arahku, dan seketika bibirnya bergetar menahan tangis. Tak perlu berkata-kata, ku peluk tubuhnya dengan erat, berharap secercah ketenangan muncul di batinnya. Tapi nyatanya, aku cuma manusia lemah yang juga tak bisa menahan kesedihanku. Air mata pun jatuh menetes hingga mengalir deras di luar kendaliku. Malam itu, kuputuskan untuk menunggu di sana. Walau ibuku menolak, aku tetap memaksanya untuk pulang. Aku yakin, panik dan tangisan yang dialaminya sudah menguras energi dari tubuhnya yang mulai rentah. Biarlah aku yang menggantikannya untuk bermalam dan menunggu hasil. Sepanjang malam itu, kuhabiskan waktuku untuk duduk merenung dan menyepi di lorong itu, berharap supaya tak terjadi musibah di keluarga kecil kami. Detik demi detik, hati kecilku memberontak. Pikiranku kian berandai-andai akan kemungkinan yang terburuk. Namun, batinku selalu membantahnya sembari berkata bahwa aku belum siap. Derap langkah kaki terdengar samar. Rasa pegal di sekujur tubuh lantas membangunkanku. Saat aku membuka mata, tampak orang-orang yang sudah berlalu lalang di sekitarku. Terang telah menyambangi lorong ini. Tak seperti malam kemarin, hanya ada kegelapan yang merasuki diri. Dari sekian banyaknya orang yang berlalu lalang, seorang perawat masuk ke dalam ruang di mana bapak dirawat. Tak lama kemudian, dia keluar dan akhirnya memperbolehkanku masuk. Dinding putih menyambutku, lengkap dengan peralatan medis yang terpasang di dekat kasur. Tampak seorang pria paruh baya dengan wajah pucat sedang bersandar sambil memandangiku. Ku angkat pelan kursi di sudut ruangan dan meletakkannya di dekat bapak. Kududuki kursi itu dan kupandang wajahnya dengan seksama. Hasilnya gimana pak? Tanyaku khawatir.
Dengan raut wajah datar, Bapak menjawab, "Belum ada hasil pasti dari dokter. Tapi tenang saja, Bapak cuma butuh istirahat saja kok." Aku mengangguk lalu lanjut bertanya, "Bapak sebenarnya selama ini sakit apa?" "Hipertensi," jawab Bapak dengan santai, bahkan terkesan tak peduli. Aku heran sendiri. Apa penyakit itu tergolong ringan? Atau memang Bapak yang anggap sepele? Reaksi Bapak berbanding terbalik dengan reaksi dari Ibu kemarin. Aku segera membuka ponselku dan mengetik hipertensi di Google. Membaca tulisan-tulisan yang tertera di berbagai artikel di sana membuatku bergidik seketika. Hipertensi merupakan pemicu dari berbagai macam penyakit, serangan jantung, stroke, gangguan ginjal, dan banyak penyakit lainnya. Aku pun seketika memandang Bapak dengan khawatir. "Jangan melihat Bapak kayak gitu. Bapak belum mau mati kok," ucapnya santai. Aku diam tak membalas ucapannya. Perasaanku masih kacau, menyadari betapa lalainya aku selama ini. "Gak usah banyak mikirin Bapak. Fokus pikirin diri kamu dulu. Jaga kesehatan dan jaga pergaulan ya." Sejenak aku hanya diam sembari menatapnya lesu. Hingga perlahan aku mulai memberanikan diri untuk bertanya, "Bapak dipecat ya?" tanyaku pelan. Bapak diam sesaat, lalu dia malah balik bertanya, "Kamu tahu dari Ibu?" Aku gak sengaja dengar obrolan Bapak sama Ibu," jawabku. Bapak menghela nafas sejenak, lalu menjawab, "Bapak bukan dipecat, tapi mengundurkan diri." Jawabannya tidak dapat memungkiri bahwa saat ini dia tak mempunyai pekerjaan. Sejujurnya aku bingung. Kenapa Bapak mengundurkan diri? Padahal dia sudah lumayan lama bekerja di sana. Seharusnya dia mendapat kompensasi yang cukup jika memilih untuk dipecat. Pasti Ibu marah karena Bapak gak dapat pesangon ya. Bapak mengangguk pelan lalu membalas, "Kenapa? Kamu mau ngikut ngomelin Bapak juga?" Aku menggeleng kepala sembari lanjut bertanya, "Alasannya Pak?" Bapak diam sejenak. Raut wajahnya tampak enggan untuk menjawab. "Udah, kamu gak perlu tahu," jawabnya pelan seakan menutup sebuah rahasia. "Rama udah dewasa Pak. Mau sampai kapan Bapak nanggung semuanya sendirian?" Ucapku frustasi. Aku sadar bahwa diriku bukan anak yang penuh perhatian dan punya segudang prestasi untuk dibanggakan. Oleh karena itu, setidaknya aku ingin meringankan bebannya, walau dengan hanya mendengarkan curhatan kecil yang terlepas dari bibirnya. "Bapak tahu kalau niat kamu baik, Ram. Tapi ini tanggungan Bapak, gak perlu dibagi sama siapapun," ucap Bapak tegas. Pembicaraan seketika terhenti. Lagi-lagi aku hanya bisa menyerah atas keras kepalanya sifat dari Bapak. Ia selalu menanggung semua beban dan menyembunyikannya dariku. Ia sudah terbiasa menjadikanku sebagai penonton, menyaksikannya memilih pilihan yang sulit agar tidak menodai prinsipnya. Aku pun menghela nafas panjang dan perlahan beranjak dari kursi yang kududuki. Bapak hanya memejamkan kedua matanya dan tampaknya tak menghiraukan ucapanku. Aku pun menyerah dan pergi keluar kamar untuk sekedar mencari udara segar. Baru saja keluar kamar, tak jauh dariku tampak seorang pria parubaya sedang menenteng sebuah bingkisan buah. Dia memandang ke arahku dan segera menghampiri posisiku. "Keluarganya Pak Adi ya?" tanyanya sembari mengulurkan tangan ke arahku. Dengan wajah bingung, aku membalas uluran tangannya. "Iya benar, kalau Bapak sendiri?" "Saya rekan kerjanya Pak Adi. Kalau boleh tahu, keadaan Pak Adi bagaimana ya?" Dengan sopan aku membalas ucapannya. "Sudah mulai kembali pulih Pak. Makasih udah mau datang berkunjung ya Pak." Dia mengangguk sembari tersenyum lebar, seakan bersyukur atas informasi yang kuberikan. Dia lalu memberikan bingkisan buah itu kepadaku. "Titip buat Pak Adi ya."
Oh makasih pak, nggak mau langsung masuk ke dalam aja pak, tawarku. Gak usah, balasnya dengan cepat. Takutnya malah ngeganggu. Ini saya mau langsung pulang. Oh ya udah pak, akan saya sampaikan, ucapku sembari berniat untuk kembali masuk ke dalam ruangan. Belum sempat aku kembali masuk ke kamar, aku langsung berbalik badan seraya berkata, maaf pak, saya belum nanya nama bapak dari tadi. Sesaat, tampak keraguan di raut wajah pria parubaya itu, tapi seketika tergantikan oleh senyuman tipis di bibirnya. Nama saya Iwan, tapi nggak usah repot-repot kasih tahu ke Pak Adi ya. Saya cuma mampir, berhubung lagi dekat dari lokasi kok, ucapnya ramah. Dia lalu pamit dengan melambaikan tangannya. Dia pun pergi menjauh dan perlahan menghilang dari pandangan mataku. Aku pun masuk kembali ke kamar dan meletakkan bingkisan buah titipan dari Pak Iwan di meja. Titipan dari teman bapak, namanya Pak Iwan, ucapku tanpa bertele-tele. Seketika pandangan matanya berubah menjadi tajam. Suasana ruangan seperti membeku, hingga membuatku enggan untuk bergerak sedikit pun. Bapak mengacukan jarinya pada buah titipan yang kubawa masuk. Buang ke tong sampah, perintahnya. Walau muncul banyak pertanyaan di benakku, aku pun tetap menuruti perintahnya. Sesuai dengan harapannya, aku tak mau mengorek lebih dalam lagi. Melihat kondisi emosinya yang tak stabil, aku tak ingin semakin memperburuk kondisi kesehatannya. Biarlah semua terkuak dengan sendirinya. Di sisi lain, beberapa hari telah berlalu dan kondisi bapak kian membaik. Hingga pada akhirnya bapak diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit dengan catatan harus mengonsumsi obat dan mengikuti seluruh anjuran dokter. Aku pun cukup lega dan akhirnya bisa kembali menjalani hidupku seperti semula. Setelahnya aku mulai bersiap-siap untuk menerima dan menjalani tawaran pekerjaan dari Rizka. Hingga pada suatu siang, di saat aku berniat keluar kos untuk sekedar membeli makanan, aku bertemu dengan orang yang tak kusangka-sangka. Saat membuka gerbang, tatapanku tak bisa lepas dari sebuah Lamborghini merah yang terparkir persis di seberang kos. Tampak seorang pria mengenakan setelan serba hitam. Mulai dari kacamata, kaos, jaket kulit, dan celana ketat yang digunakannya, mirip dengan musisi rock. Rambutnya yang panjang tergerai sampai ke leher. Wajahnya putih pucat bagaikan kekurangan darah. Ia bersandar di mobil sembari mengisap sebatang rokok di mulutnya. Kehadirannya berhasil mencuri semua perhatian orang di sana, termasuk diriku sendiri. Dia yang sedang sibuk mengisap sebatang rokoknya tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arahku. Dia menjauhkan rokok dari mulutnya dan tersenyum sembari melambaikan tangannya. Orang-orang yang sedang berlalu lalang pun spontan menengok ke arahku. Aku terdiam kaku, canggung akan situasi yang terjadi. Samar-samar aku merasa ada yang familiar dari orang tersebut, tetapi aku tak bisa mengingatnya. Kamu masih belum ingat wajah saya? Ucapnya santai sembari memegang rokok dengan 2 jari. Maaf, pernah ketemu di mana ya? Balasku bingung. Dia memasang ekspresi kecewa sambil menggelengkan kepalanya. Saya kasih 1 kata petunjuk. Kelelawar. Aku berpikir sejenak dan seketika sadar siapa orang yang ada di hadapanku saat itu. Dia adalah eksekutor dari siluman kelelawar yang telah mencelakaiku dan Putra. Hawa yang terpancar dari pria yang ada di hadapanku mirip dengan sosok yang kutemui saat melakukan proyek astral terdahulu. Hendra, tanyaku memastikan, sebab aku telah lupa dan hanya ingat samar-samar tentang kejadian itu. Mahendra, jawabnya singkat. Tapi tak berhenti di situ saja. Dia lanjut berbicara. Sesuai perintah Mbahku Melar, saya disuruh buat ngajarin kamu. Jadi, kapan kamu siap? Aku juga mengingat ucapan mereka pada saat itu. Sayangnya sejak kematian Putra, aku memilih untuk tidak berkecimpung di dalam dunia mereka lagi. Maaf, saya sudah nggak berminat, Pak. Lagian, saya lagi banyak urusan ke depannya. Jawabku datar. Kenapa? Kamu lagi butuh duit kah? Kalau iya,
Tinggal ikut saya saja, beres. Ucap Mahendra lalu mengisap kembali rokoknya. Saya nggak mau berurusan sama dunia sebelah lagi, Pak. Saya sudah sibuk di dunia saya sendiri, balasku kekeh. Hah, hanya orang bodoh yang menolak bakat nalurinya, cibirnya sambil tersenyum tipis. Aku tak begitu peduli dengan omongannya, sebab hidupku sudah terlalu sibuk dengan banyak hal lain. Terserah Bapak mau bilang apa, yang pasti saya tetap menolak. Dia menatapku iba, lalu mengucapkan kalimat misterius yang tak ku mengerti. Kamu persis seperti sebuah ukiran yang menempel di batu karang. Maksudnya? Tanyaku spontan sembari mengernyitkan dahi. Mahendra hanya tersenyum kecil. Suatu saat kamu pasti mengerti akan maksud saya. Baiklah, nanti kalau sudah butuh, hubungi saja nomor ini. Ucapnya sembari memberiku sebuah kartu nama berwarna hitam. Mahendra tersenyum dan menepuk pundakku pelan. Tepukan itu seperti aliran listrik yang membuatku seketika kejang dan mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Entah kenapa, batinku terasa terancam, hingga spontan mengaktifkan ajian yang sudah lama tak kupakai, ajian Gembolo Geni. Seketika energi berbentuk api yang membara keluar dari tubuhku. Api merah ganas tak terkendali, yang langsung menyambar ke arah Mahendra. Belum sampai menyentuh tubuhnya, tiba-tiba muncul kabut gelap yang dalam sekejap melahap habis api merah itu sampai tak tersisa. Dari dalam kabut gelap itu muncul sebuah ekor bersisik hitam yang meliuk-liuk. Sejenak ekor itu berhenti meliuk. Ekor itu lalu berdiri dan seketika melayang cepat menuju arahku. Aku bahkan tak sempat bereaksi, karena dalam sekejap mata, ujung ekor yang tajam seperti tombak itu terhenti tepat di depan bola mataku. Nafas dan jantungku mendadak berhenti. Dalam beberapa saat, perlahan ekor itu mulai bergerak kembali ke dalam kabut gelap. Setelah ekor itu sepenuhnya masuk, kabut gelap itu kian memudar dengan sendirinya. Di sisi lain, Mahendra hanya tersenyum menyeringai, lalu dia perlahan melepas kacamata hitamnya. Mahendra berjalan mendekatiku lalu berbisik, "Ditunggu kehadirannya." Mahendra lalu pergi melewatiku dan masuk ke dalam Lamborghini merahnya. Dia pun pergi meninggalkanku yang masih membeku dalam posisi yang sama. Mulai kusadari, ternyata punggungku sudah banjir oleh keringat dingin. Malam demi malam berlalu tanpa bisa kunikmati. Hampir sepanjang waktu aku berdiri di depan wastafel, membilas piring-piring kotor yang tak kunjung habis. Tak ada jeda sedikit pun. Bahkan setelah piring bersih menumpuk, aku harus bergerak mondar-mandir untuk meletakkan pada tempatnya. Badanku seakan terprogram untuk bergerak lebih cepat daripada otakku, membuatku tersadar bahwa pekerjaan simpel seperti mencuci piring ternyata tak pantas dipandang dengan sebelah mata. Gemuruh petir bersamaan dengan jatuhnya rintik hujan mengiringi sibuknya pekerjaan malam itu. Cuaca yang tak mendukung tampaknya tak berefek pada banyaknya jumlah tamu yang berkunjung ke restoran. Terangnya lampu disertai dengan hiasan pernak-pernik kian mengubah suasana resto menjadi lebih nyaman. Ada yang aneh pada malam itu, sebab tak biasanya Pak Eka memanggilku di saat jam sibuk seperti sekarang. Apa boleh buat? Aku lekas meninggalkan tumpukan piring di wastafel dan segera bergerak menemui Pak Eka di area lobi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Tanpa aba-aba, Pak Eka lantas berkata, "Hari ini kamu jadi waiters ya?" Mataku membelalak seketika dan berpikir, apa aku sedang salah dengar? Waiters? Ucapku dengan mulut setengah menganga. Pak Eka hanya mengangguk pelan sebagai jawaban atas keraguanku. Aku merasa kaget sebab sejak awal di sini, aku tak pernah bekerja sebagai pelayan restoran. Lantas timbul pertanyaan dalam benakku. Kenapa Pak Eka tiba-tiba mengganti posisi pekerjaanku? Lantaran sejak awal aku bekerja, Victorlah yang memutuskan posisiku untuk bekerja sebagai bagian dishwasher. Walau diprotes oleh Rizka, dia tetap bersikeras dengan beralasan bahwa hanya itu posisi yang sedang tersisa. Rizka tak terima dan tampak masih ingin berdebat lebih lanjut.
Tetapi aku menghentikannya, sebab aku justru lebih nyaman bekerja mulai dari posisi paling bawah. Walau pada akhirnya itu sia-sia, sebab tersebar rumor tentangku, bahwa dasarnya aku tak memiliki kemampuan dan hanya bermodalkan koneksi jalur orang dalam. Tapi tak ada yang bisa kuperbuat, sebab yang mereka katakan tak bisa kubantah, dan di satu sisi ada benarnya juga. Gunjingan itu diperkuat oleh rutinnya sosok Rizka berada di restoran, dari desas-desus Aryo dan senior lainnya, bahwa sebelum aku bekerja di sini, sebenarnya Rizka sangat jarang berada di restoran. Walau dia anak dari pemilik dari restoran ini, dia tampak tak begitu tertarik berkecimpung di dalamnya. Kehadiran Rizka membuat para pekerja berspekulasi bahwa Rizka memiliki perasaan terhadapku. Sejak saat itu, aku pun memutuskan untuk menjaga jarak dengan Rizka. Walau merasa cemas, aku tetap menerima permintaan Pak Eka. Baik Pak, saya langsung ganti seragam sekarang Pak. Pak Eka mengangguk pelan lalu berkata, ambil di atas loker ya. Kalau sudah, nanti balik ke sini lagi. Ada yang mau di briefing dulu. Aku menuruti perintah Pak Eka dan segera mengganti pakaianku menjadi seragam hitam batik khusus pelayan. Rasa cemas yang saat itu kurasakan kian tertutupi oleh semangat untuk mengambil kesempatan yang muncul di depan mata. Kupandang cermin sembari merapihkan seragam baruku. Dengan sebuah hentakan nafas, kukumpulkan seluruh keberanianku. Kutepuk kedua pipiku beberapa kali, lalu aku pun bergegas kembali menuju lobi. Kamu layanin tamu reservasi ruangan VIP ya? Sebuah kalimat yang diucapkan Pak Eka ketika berhasil merobohkan keberanianku. Aku tak habis pikir, kenapa aku harus melayani tamu VIP di hari pertama aku bekerja sebagai waiters? Belum sempat aku mengajukan protes, tampaknya Pak Eka telah membaca pikiranku dan segera membungkamku dengan telak. Gak perlu panik, nanti dibantu sama senior kamu yang lain kok. Baru saja Pak Eka selesai berbicara, pintu masuk restoran terbuka, dan tampak sebuah rombongan yang segera dipandu oleh seorang resepsionis. Rombongan itu tampak kian mencolok karena kesan mewah dan elegan yang terpancar dari sosok mereka. Pancaran yang biasa tampak pada pejabat dan pebisnis kelas kakap. Sebuah pancaran aura high class yang tak bisa dipungkiri. Aku tertegun seketika. Bukan karena penampilan mereka yang gemerlap, tapi karena aku melihat beberapa orang yang kian tak asing lagi bagiku. Mereka yang kumaksud adalah Rizka dan kedua orang tuanya. Tak sampai di situ saja, tampak wajah seseorang yang berhasil memunculkan firasat buruk di batinku. Orang yang tak lain dan tak bukan adalah Victor. Sama seperti posisi Rizka. Saat itu dia juga didampingi oleh sepasang sosok paruh baya yang kemungkinan merupakan kedua orang tuanya. Antar appetizernya ke dalam. Perintah seniorku sembari memberiku satu robekan kertas, lalu dia pergi menuju ruangan VIP di mana keluarga Rizka dan Victor berada. Pizza belen, salad, lumpia, dan sop. Itulah menu pembuka yang mereka pesan. Kuperhatikan satu persatu piring dan mangkuk yang dioper oleh bagian dapur ke server. Setelah kupastikan tak ada yang salah, dengan hati-hati, kupindahkan semuanya ke wadah troli yang bertingkat. Sesampainya di depan pintu, sejenak aku berdoa di dalam hati. Semoga nantinya tidak ada kendala yang terjadi di dalam. Dinding putih bertabur dengan ukiran batik Sogan asal Solo adalah pemandangan pertama saat aku memasuki ruangan itu. Meja persegi panjang beralaskan taplak warna putih bercampur emas menjadi wajah tangan mereka bertumpu. Mereka duduk di kursi jati yang disusun dengan formasi berhadapan-hadapan. Warna penerangan diatur kuning untuk menciptakan suasana cozy di dalam ruangan. Tampak keluarga Rizka duduk berseberangan dengan keluarga Victor. Rizka tersenyum memandangku. Begitu juga dengan ayah beserta ibunya. Di sisi lain, Victor hanya memasang ekspresi datar saat menatapku. Aku tak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Ku angkat dan kuletakkan satu persatu piring di meja. Karena merasa gugup, tremor di tangan pun tak terelakkan. Hingga tiba-tiba aku merasakan sentuhan hangat di area bahuku. Aku menoleh dan melihat senyuman hangat dari ayah Rizka. Sebuah senyuman yang seakan menyuruhku untuk rileks. Aku pun membalas senyumannya dan bergerak mendekati sisi Rizka sembari membawa sebuah sup. Di saat posisiku sedikit membungkuk untuk menaruh hidangan, tak kusangka Rizka mendekatkan bibirnya ke telingaku.
"Semangat Ram," bisiknya halus. Muncul perasaan riang di batinku. Tetapi seketika lenyap saat menatap raut wajah Victor yang mengeras. Aku segera bergerak menuju posisinya untuk menaruh hidangan pesanannya. Belum sempat aku menaruh piring, dia menepuk-nepuk punggungku sembari tersenyum dan berkata, "Maaf ya, Om, dia masih anak baru nih." "Iya, gak apa-apa kok, namanya juga baru belajar," balas Om Theo, lalu dia mengedipkan sebelah matanya ke arahku. Setelah meletakkan hidangan Victor, aku hanya bisa berdiri canggung di dekatnya. Posisi tangannya yang masih menempel di punggungku bagaikan sinyal agar aku tak boleh pergi kemana-mana. Sementara itu, pria parubaya di samping Victor menatapku bingung. Lalu perlahan dia melontarkan pertanyaannya. "Pak Theo kok kelihatannya udah kenal?" "Iya, Nak Rama kan temannya Rizka. Soalnya dulu lumayan sering main ke rumah." Ekspresi heran seketika timbul di wajah sepasang paruh baya yang duduk di samping Victor. Tampaknya mereka heran. Kenapa seorang pelayan sepertiku bisa berteman dengan seorang Rizka? "Wah, ngapain aja tuh Om?" tanya Victor sembari melirikku sinis. Om Theo tertawa kecil lalu menjawab, "Tanya Rizka dong, jangan tanya sama Om." Victor menggeser pandangannya menuju Rizka, seakan sedang menagih jawaban darinya. Naasnya, Rizka sama sekali tak menghiraukannya dan mulai mengalihkan pembicaraan. "Rizka udah lapar nih, makan aja yuk. Sebelum keburu dingin," celetuknya. Jerat tangan Victor pun terlepas dari punggungku tanpa berpikir panjang. Kuletakkan sisa hidangan di meja, lalu aku pamit sembari menunduk dan bergegas keluar dari ruangan itu. Sesampainya di luar, aku hanya bisa menghela nafas yang panjang. Bukan karena lega, tapi karena aku sadar bahwa malam masih akan panjang. Walau aku bisa beristirahat di saat jeda antara sesi hidangan pembuka dengan sesi hidangan utama, tapi untuk kali ini aku lebih memilih bekerja tanpa jeda. Tak apa-apa tubuh remuk dibanding harus merasa tertekan batin sepanjang malam. Beberapa saat kemudian, seniorku yang bernama Yudi menatapku sembari menunjuk jam yang menempel di tangannya sebagai tanda untuk memulai sesi hidangan utama. Aku mengangguk dan kembali memindahkan piring hidangan ke troli. Hidangan seperti stik, salmon, spaghetti, dan berbagai jenis olahan ayam serta udang. Saat aku masuk, tampak mereka sedang berada dalam suatu pembicaraan. Wanita paruh baya yang duduk di sebelah Victor sedang berbicara sambil menatap sosok Rizka. "Ngomong-ngomong, Rizka kan udah mau kelar nih kuliahnya. Kira-kira udah kepikiran buat nikah belum?" "Duh, nikah mah gak usah buru-buru. Kalau nikah cepet-cepet, kapan buat nikmatin masa mudanya dong?" sahut Ibu Rizka sembari tersenyum. Tetapi Ibu Victor tampaknya tak mau kalah. Dia lalu membalas, "Bisa nikmatin masa muda bareng suami kan bisa. Hidup berdua pasti lebih romantis, iya kan?" Kedua wanita parubaya itu pun tertawa bersamaan. Mulai terasa percikan pertikaian antara mereka yang duduk berseberangan. Di sisi lain, Rizka hanya bisa menunjukkan sebuah senyum canggung sebagai respon. "Victor, rencana kedepannya gimana?" tanya Om Theo. "Apa masih betah ngurusin restoran Om?" "Masih betah dong Om, tapi bakal jauh lebih betah lagi kalau ada yang bantuin saya," ucapnya sembari melirik sosok Rizka. Om Theo hanya tertawa kecil. Lalu sesaat kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah pria yang berada di samping Victor. "Kalau dari Pak Daus sendiri gimana?" Pria parubaya bernama Daus itu pun dengan santai menjawab. Beberapa kali saya tanya ke dia, tapi jawabnya selalu mau belajar ngurus yang kecil dulu. Om Theo tersenyum lalu kembali merespon. "Iya kecil sih, tapi dulunya banyak banget yang coba-coba niru. Meski ujung-ujungnya bangkrut," ucapnya perlahan sembari menatap lelaki yang duduk tepat di seberangnya. Suasana hening seketika. Waktu seakan berhenti dalam beberapa detik. Aku yang sedang meletakkan piring pun ikut dia mematung. Hingga kemudian, kedua pria itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak secara bersamaan, seakan ada pertunjukan lawak di depan mata mereka. Aku yang mendengar percakapan mereka ikut merasa tidak nyaman
Namun apa boleh buat, mungkin selera humor pengusaha berbeda dengan humor rakyat jelata. Mungkin genre favorit mereka adalah dengan cara saling roasting. Hingga pada sesi makanan penutup, aku mengantarkan cake dan ice cream sesuai pesanan mereka ke dalam. Syukurnya, kali itu mereka tak terlalu memperdulikanku karena sedang sibuk bercakap-cakap. Selesai menyantap semua hidangan, ayah dan ibu Rizka tersenyum dan mengucapkan beberapa kata untuk menyemangatiku. Begitu juga dengan Rizka. Tak hanya itu saja, mereka juga meninggalkan tips dengan nominal yang tergolong besar untukku di meja. Sebaliknya, keluarga Victor pergi keluar tanpa memperdulikanku layaknya angin yang berlalu. Di saat semua orang sudah keluar dari pintu, dan cuma Victor yang tersisa, dia perlahan berjalan mendekatiku, lalu dengan erat dia mencengkeram pundakku. Dia berpisik pelan di telingaku. Semoga betah kerja di sini ya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Fikra Maniwasita. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum.